Dalam gelapnya malam, sebuah pesawat menghilang tanpa jejak. Tanpa sinyal darurat, misteri ini menyisakan pertanyaan yang membeku di udara. Halo, selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu misteri penerbangan yang melibatkan Malaysia Airlines penerbangan 370 yang melayani rute dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia ke Bandara Internasional Beijing Capital di Tiongkok. Pada tanggal 8 Maret 2014, pesawat ini menghilang dari radar tanpa kepastian. Dan peristiwa ini sendiri merupakan misteri terbesar dalam sejarah dunia penerbangan yang melibatkan jenis pesawat Boeing 777-200ER yang telah berusia lama. Nah, sebelumnya pesawat ini mematuhi seluruh petunjuk kelayakan udara baik dari sisi rangka maupun mesin. Jadi tidak ada permasalahan dalam pesawat ini. Nah, di dalam pesawat yang naas ini sendiri terdapat 227 penumpang dan 12 kru dengan totalnya adalah 239 orang. Dan waktu itu mayoritas penumpang adalah warga negara Tiongkok atau Cina. Dan waktu itu juga terdapat 2 orang misterius dari Iran yang traveling atau bepergiannya itu menggunakan paspor curian. Jadi ini menimbulkan tanda tanya juga. Dan untuk kru kokpit sendiri terdiri dari seorang kapten yang sangat senior dan berpengalaman di dunia penerbangan. Dan juga seorang first officer yang masih sangat rendah jam terbangnya kala itu. Dan sejak 2007, kapten ini sendiri merupakan seorang instruktur dan pemeriksa di maskapai ini. Dan untuk first officer ini sendiri sedang menjalani penerbangan pelatihan terakhir di jenis pesawat ini. Nah, sebelum kami masuk ke dalam kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian berikan like, komentar mengenai saran episode berikutnya, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi dari peristiwa ini bermula pada pukul 00.42 waktu setempat saat pesawat ini lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Waktu itu dari runway 32 right. Dan setelah lepas landas, kapten mengambil alih komunikasi dari first officer. Karena sebelumnya first officer yang memegang komunikasi begitu. Dan pesawat ini diizinkan oleh petugas ATC untuk naik ke ketinggian 18.000 kaki serta 35.000 kaki serta melewati waypoint Igari di Laut China Selatan. Dan transmisi ACARS atau Aircraft Communication Addressing and Reporting System terakhir itu terkirim dengan sisa bahan bakar 43.800 kilo. Jadi bahan bakarnya masih sangat cukup untuk melanjutkan perjalanan ke Beijing. Dan pada pukul 1:19 waktu setempat, terjadi hal yang sangat creepy dan menakutkan. Apa itu? Terjadi komunikasi terakhir antara petugas ATC dengan kapten. Petugas ATC-nya bilang gini, Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Dan kaptennya hanya menjawab, good night, Malaysian 370. Ini sampai sekarang masih jadi misteri. Gitu. Mungkin kalau kita bayangkan sekarang pesannya agak menakutkan ya. Iya. Tapi kalau kita bayangkan waktu ketika itu, sebetulnya itu pesan normal ya. Karena mengucapkan salam aja, good night, selamat malam. Tapi juga kita bisa anggap sekarang sebagai ucapan perpisahan. Betul. Begitu ya. Dan waktu itu, setelah tidak ada kontak sama sekali, waktu itu pesawat lain di sekitarnya itu berusaha menghubungi pesawat ini menggunakan frekuensi darurat. Namun waktu itu hanya terdengar frekuensi statis saja dari pesawat ini. Dan waktu itu stasiun dari darat itu berusaha menghubungi pesawat ini melalui telepon yang menggunakan satelit gitu ya. Namun waktu itu tidak ada jawaban apapun. Sehingga akhirnya selama sangat lama, berjam-jam itu tidak ada jawaban apapun. Dan diperkirakan pada pukul 8:19 waktu setempat atau 9:15 waktu setempat. Jadi di range itu ya. Pesawat ini kemungkinan jatuh karena kehabisan bahan bakar. Dan ini posisinya terjadi sudah sangat lama. Berarti sekitar berapa? 11 tahun yang lalu kira-kira ya? Ya, sudah lama sekali. Dan hingga kini tidak ada penemuan apapun
yang menunjukkan bahwa pesawat ini selamat. Dan kita dapat menduga bahwa seluruh 239 orang yang ada dalam pesawat itu sudah meninggal dunia. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, tentu timbul pertanyaan di antara kalangan orang awam maupun pihak investigator. Kenapa pesawat ini bisa tiba-tiba hilang? Iya. Pesan terakhirnya tidak ada sinyal darurat. Betul. Dan akhirnya mereka ini mulai melakukan penyelidikan. Tetapi kan pesawatnya hilang. Iya. Otomatis black box tidak ada. Saksi mata juga tidak ada. Akhirnya mereka mengandalkan rekaman petugas ATC dan juga hasil tracking radar. Ini dua sumber yang mereka gunakan dalam melakukan investigasi serta pencarian. Dan dari hasil pemantauan radar, pada pukul 1:20 waktu setempat, tadi kan pesawatnya diizinkan ke Igari. Iya. Ternyata pesawatnya sudah melewati waypoint Igari sebelum transponder dari pesawat ini berhenti berfungsi. Kita tahu sendiri kalau transponder ini kan menginformasikan kondisi dari pesawat ini ke radar begitu ya, Iya. kondisi ketinggiannya, kecepatan, posisi. Tetapi transpondernya berhenti berfungsi. Dan otomatis pesawat hilang dari radar sekunder, baik itu di Kuala Lumpur, Malaysia, maupun Ho Chi Minh, Vietnam. Iya. Jadi dua negara ini sama-sama tidak dapat melakukan tracking kembali. Tapi perlu kita ingat, ada satu pertahanan terakhir yang masih bisa tracking, yaitu radar militer. Karena radar militer ini kelasnya kan di atasnya radar sipil. Iya. Dia memiliki teknologi yang lebih canggih untuk bisa melacak. Dan radar militer menunjukkan pesawat ini sempat belok ke barat daya pada ketinggian 31.000 sampai 33.000 kaki. Dan pesawat sempat terdeteksi melewati selatan Pulau Penang dan ke arah barat. Ini agak lucu ya, karena rute dari Kuala Lumpur ke Beijing itu seharusnya ke utara. Betul. Begini. Tapi malah belok ke Putar balik ya. putar balik. Ini yang aneh. Ini. Melawan arah ya. Mm-mm. Dan waktu itu terakhir itu dideteksinya pesawat itu hilang dekat radar militer Mekar. Dan waktu itu pada ketinggian 29.500 kaki. Setelah itu tidak ada kabar dari radar begitu ya. Yeah. Dan hingga 8:19 waktu setempat, pesawat ini sempat terdeteksi 7 kali oleh jaringan satelit Inmarsat. Jadi bukan dari radar di darat, tapi dari deteksi satelit. Oh, ada pertahanan terakhir lagi. Ada itu. pertahanan dari luar angkasa, ada satelit yang menangkap waktu itu memang. Dan setelah itu tidak ada kabar, dilakukan pencarian massal. Pertama-tama itu setelah kejadian, operasi pencariannya sangat luar biasa. Banyak sekali negara yang terlibat dan cakupan pencariannya luas sekali, tidak ditemukan. Di 2014 itu tidak ditemukan. Terus di 2018 dilakukan juga dan tidak ditemukan juga. Dan tahun ini di 2025 itu dilakukan lagi. Dan hingga sekarang masih kita belum dengar kabar apapun mengenai penemuan MH370 ini. Dan waktu itu sempat ditemukan puing-puing bagian dari pesawat, yaitu flaperon, stabilizer pesawat, dan sayap kanan di barat dari Samudra Hindia. Namun hanya itu yang ditemukan. Tidak ada penemuan kehidupan atau jasad dari penumpang MH370. Nah, ini ada tambahan cerita lagi juga bahwa penemuan puing-puing dari pesawat ini itu kan ditemukannya di daerah Samudra Hindia. Iya. Itu ditemukannya hanya satu orang. Wah. Satu orang ini menemukan banyak sekali puing-puing pesawat. Wah. Jadi waktu itu ketika beritanya ini muncul, sempat ada kecurigaan dari orang-orang. Jangan-jangan orang ini mengerti cerita aslinya begitu. Padahal ya sebenarnya ya mungkin dia hanya penjelajah pantai atau apa, dia menemukan. Itu kan niatnya membantu begitu, tapi malah dicurigai. Nah, setelah proses pencarian tadi berlangsung dan tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup, akhirnya pihak investigator ini hanya bisa mengeluarkan teori. Karena belum ada bukti-bukti yang cukup. Buktinya terbatas, hanya rekaman petugas ATC dan juga hasil tracking radar maupun satelit. Nah, ada 4 teori utama yang dikeluarkan oleh pihak investigator dan juga teori-teori lain yang diedarkan oleh masyarakat luas begitu ya. Nah, kita melihat teori ini tentu ada kelebihan, ada kelemahan, hal yang menguatkan dan hal yang melemahkan. Dan teori pertama yang hingga kini masih diyakini itu apa? Kapten yang bernama Zahari Ahmad Shah
itu sengaja mengalihkan pesawat. Wah. Ini teori gila sekali Iya. karena menuduh seseorang tanpa ada bukti yang jelas. Ya. Nah, kenapa orang-orang ini bisa berteori seperti itu? Kita kan lihat hal ini umum ya. Iya. Kita lihat contohnya seperti Slug R185, Iya. kemudian German Wings, pilot yang mencelakakan pesawat itu Bunuh diri. cukup banyak begitu. Dan kali ini alegasinya adalah mengarah ke kapten. Dan hal yang menguatkan di sini apa? Kapten ini ternyata adalah seorang YouTuber juga. Oh. Seorang YouTuber, beliau ini sering sharing bagaimana cara reparasi misalnya AC, Oke. kemudian dan lain sebagainya. Dan di rumahnya itu ada simulator penerbangan. Oke. Dan ketika dilakukan unduhan data, investigasi, rute yang ada di simulator rumahnya itu serupa dengan rutenya MH370. Wah. Jadi menimbulkan konspirasi di sini. Mencurigakan. Apakah kapten ini sengaja mengalihkan pesawat? Tetapi ada hal yang melemahkan, yaitu tidak terdapat bukti niat, catatan bunuh diri, maupun pemicu psikologis. Oke. Biasanya orang kalau berani nekat, itu dia stres, Kepepet ya. depresi, keadaan ekonomi. Tapi kapten ini dikenal sebagai seseorang yang baik-baik saja. Temannya, keluarganya, tidak ada yang mengatakan bahwa kapten ini memiliki niat jahat. Jadi teori ini ya boleh dipercaya, boleh tidak. Begitu. Kemudian yang kedua, teorinya adalah ada kebakaran di kokpit Oke. yang menonaktifkan sistem komunikasi dan melumpuhkan para pilot. Bisa jadi. Ini bisa jadi karena tadi apa? Kalimat terakhirnya good night. Iya. Ya, tidak ada sinyal darurat, Iya. tidak ada permintaan tolong, hanya selamat malam. Iya. Bisa jadi sesuatu yang mendadak. Iya. Ya kan? Tetapi ini tidak sepenuhnya menjelaskan perubahan jalur penerbangan yang rumit. Oke. Karena tadi pesawatnya sempat berbelok beberapa kali ya, Iya. seperti disengaja begitu. Dan selain itu ada teori yang mungkin terdengar masuk akal, yaitu adalah pembajakan atau terorisme. Ya. Karena ya sebagaimana kita ketahui, tadi itu ada 2 orang dari Iran yang sangat misterius karena masuknya tidak menggunakan paspor asli mereka. Oh ya, yang paspor palsu tadi. Paspor itu. palsu. Dan hingga kini, ini merupakan teori yang sangat plausible. Karena ya 2 orang dengan paspor palsu bisa saja mereka berniat buruk. Begitu. Namun ini sebetulnya dilemahkan dengan tidak adanya kelompok yang ngeklaim bahwa mereka yang menjatuhkan MH370 secara konkret ya. Yang ngeklaim bahwa mereka menjatuhkan ini banyak, tapi buktinya nggak ada. Begitu. Dan waktu itu paspor ini dikaitkan dengan pencari suaka. Jadi memang mereka ini bukan orang yang berniat jahat. Ceritanya seperti itu, tapi ingin mencari suaka di negara lain. Jadinya bukan niat terorisme atau niat jahat begitu. Dan waktu itu ada dugaan pula bahwa pesawat ini tidak sengaja ditembak jatuh oleh pesawat militer. Dan ini merupakan teori yang plausible juga. Karena bisa jadi pesawat ini ditembak jatuh, kemudian militer tahu lokasi jatuhnya mereka, disembunyikan. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Dan waktu itu memang tetap tidak ada bukti yang mendukung. Dan waktu itu radar sensitif yang sebetulnya dimiliki oleh militer itu tidak diungkap. Oh, dirahasiakan. Ya, cuman diberitahu sepenggal-sepenggal tadi. Meskipun dibuka, tapi tidak dibuka utuh. Begitu itu mendukung teori yang mengenai ditembak jatuh oleh pesawat militer. Tapi tentu saja tidak ada bukti yang mendukung. Hanya dugaan-dugaan dan teori-teori konspirasi. Selain itu juga ada dugaan konspirasi lainnya. Seperti misalnya beberapa waktu yang lalu itu ada dugaan bahwa pesawat MH370 ini ada di hutan. Hutan somewhere begitu. Karena mereka melihatnya dari Google Map. Google Map itu terlihat seperti ada pesawat yang berhenti di hutan begitu. Meskipun itu bisa dijelaskan bahwa ada pesawat yang melintas ketika Google Map waktu itu satelit ya. Satelitnya menembakkan foto begitu. Selain itu juga ada teori aneh seperti pesawat ini kejatuhan meteor. Sangat langka itu. Sangat langka. Bayangkan kita kejatuhan meteor aja sangat tidak mungkin. Peluangnya sangat kecil. Ini bayangkan pesawat kejatuhan meteor pada tempat dan waktu yang sama. Itu sangat sulit. Dan selain itu ada tersedot lubang hitam, aneh juga. Waktu itu juga ada diambil oleh UFO, alien. Semakin tidak masuk akal. Dan juga banyak teori-teori tidak masuk akal lainnya. Namun hingga sekarang, baik teori yang masuk akal maupun teori-teori yang tidak masuk akal tidak dapat dibuktikan. Karena
kita tidak tahu lokasi jatuhnya di mana, Ya. penyebab jatuhnya yang asli bagaimana. Kita tidak ada tahu, dan bukti yang ada hanya puing-puing yang tadi ditemukan di Samudra Hindia. Itu pun bagian-bagian tertentu saja. Iya, betul. Nah, demikianlah kisah yang dapat kami ceritakan mengenai Malaysia Airlines penerbangan 370. Misteri terbesar dalam sejarah dunia penerbangan. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton dan pendengar yang telah dengan setia menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode kami berikutnya.